Oke, ya. Topik penginjilan kita hari ini tentang kehinaan Kristus. Aku mulai dengan pertanyaannya, Yan. Mengapa Kristus itu bisa menjadi hina? Lalu gimana sih bentuk-bentuk kehinaan dia itu ketika dia datang ke dunia ini? Nah, mengapa Kristus itu bisa menjadi hina ya? Ini berkaitan dengan statusnya dia, sehingga itu membawa dia kepada kondisi dia di bumi ini. Dia kan sebagai Allah, dia itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, dia tunduk pada satu perjanjian kerja di antara pribadi Tritunggal. Anak Allah lah yang setuju begitu berada di bawah perjanjian kerja ini. Perjanjian itu hukum atas dosa kita. Nah, sehingga statusnya dia berpengaruh pada kondisinya itu, dia dihina, dia dibenci. Meskipun sebenarnya dosa itu adalah kesalahan kita, tapi ia bersedia untuk menjadi sosok penebus yang melakukan karya penebusan. Nah, seperti apa bentuk-bentuk kehinaan Kristus itu? Nah, yang pertama itu dia berinkarnasi. Nah, wujud kehinaan dia ketika berinkarnasi itu terlihat ketika Kristus yang merupakan Logos, dia itu menjadi daging. Begitu dia mengenakan natur kemanusiaan kita. Dia memiliki darah, dia memiliki daging. Dia juga dilahirkan sama seperti kita. Lalu yang kedua, ketika dia sudah dilahirkan, ketika menjalani kehidupan di dunia ini, dia itu bertemu dengan kita para pendosa. Begitu dia dicobai, ia diserang, ia dibenci, umatnya tidak percaya kepadanya, sehingga pada akhirnya kita melihat ia dicambuk, ia disalibkan begitu. Nah, setelah mengalami semua penderitaan itu, dia dikuburkan. Lalu bentuk kehinaan yang lainnya adalah ia turun ke dalam kerajaan maut. Nah, dari semua bentuk-bentuk kehinaan Kristus ini, seharusnya kita kan yang menanggungnya, bukan Kristus, tetapi karena anugerahnya dia datang ke dunia ini untuk memberikan karya penebusan bagi kita demi kebaikan kita sendiri. Dan kita juga melihat ya bahwa kehinaan Kristus itu sebenarnya adalah salah satu hal positif yang dilihat Allah begini, seperti di dalam Yesaya 53 ayat 6, Allah menimpakan segala kejahatan dan pelanggaran kita sekalian kepadanya. Nah, itu adalah salah satu tindakan positif Allah untuk menyelamatkan kita. Nah, sebagai refleksi bagi kita itu dapat kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 itu, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jadi inilah salah satu tujuan Kristus itu datang ke dunia ini, yaitu untuk memberikan karya keselamatan supaya kita juga dapat mengikuti teladannya dia. Kalau aku sendiri Kak, yang paling kusebatak itu mungkin penderitaannya. Tadi kan udah Kakak bilang tentang kehinaan Tuhan di dunia ini. Kayak mana Tuhan Yesus itu menderita, sedangkan Tuhan aja itu udah Tuhan gitu masih menderita di dunia ini. Apalagi kita yang manusia yang pendosa, ya wajarlah menderita di dunia ini gitu. Tapi ini jadi bahan refleksi buat aku untuk memandang kalau penderitaan itu adalah anugerah Tuhan gitu. Iya ya, baru. Dan ketika kita lihat juga ya di dalam perjalanan hidupnya itu, dia memang sungguh-sungguh menjalankan perjanjian yang diberikan Allah. Dia tidak melihat sekelilingnya, begitulah dia tetap tertuju kepada Bapaknya. Kita melihat kesungguhan Kristus itu di dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tanggung jawab kita juga di bumi ini yaitu untuk melihat jejaknya dia, untuk melihat teladannya dia yang udah ia jalani di bumi ini. Itulah yang patut kita tiru begitu.